Jadi Gajah Mada itu tidak pernah memperlihatkan kemuslimannya. Bagaimana terus kita sekarang membuta percaya bahwa Gajah Mada itu muslim? Aneh. Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel, generasi Hindu dimanapun berada. Pada hari ini kita kembali lagi bersama Aji Dewa Suratnaya. Tambah seger aja Aji ini. Nah, topik kita apa ya Ji? Kira-kira yang bagus pada hari ini nih Ji? Kayaknya banyak banget topik-topik. Banyak banget. Kayaknya meluruskan aja ya Ji. Ya. Nah, pada hari ini kita akan meluruskan tentang apa, kita belum tahu tentang apa, tetapi mau kita saksikan dulu di videonya berkaitan tentang keseharian tetap ya Ji. Ya. Tapi keseharian di media sosial yang viral nih Ji. Nah, coba kita saksikan videonya. Cerita mengenai Gajah Mada yang ingin menyatukan Nusantara memang menjadi salah satu kisah yang tidak bisa lepas dari sejarah Indonesia. Tidak ada yang tahu pasti kapan dan di mana Gajah Mada kecil dilahirkan, kecuali ayah dan ibunya. Lantaran tidak ada sumber-sumber tertulis yang menyebutnya dengan jelas, tegas, dan pasti. Beberapa babat mengungkap kelahiran Gajah Mada dengan ulasan yang jauh di atas logika. Namun ada seorang Muhammad Yamin, tokoh pergerakan yang berkiprah besar dalam kemerdekaan, berani menyebut asal-usul Gajah Mada. Pendapat Yamin ini diungkap kembali oleh Agus Aris Munandar, doktor dan pakar arkeologi dari Universitas Indonesia. Intinya, kedua tokoh ini menyebut Gajah Mada lahir di sekitaran hulu Sungai Brantas, di kaki Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Pandan atau Pandakan sekarang termasuk wilayah Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pernah dicatat sebagai tempat istimewa oleh para raton saat lulu lantaknya Singosari dan tumbuhnya Majapahit. Namun beberapa waktu yang lalu, para arkeolog dan ahli sejarah digegerkan dengan berita baru yang beredar di masyarakat. Pasalnya, sebuah postingan mengatakan bahwa Gajah Mada bukanlah orang Hindu, melainkan seorang Muslim. Nah, Aji, kalau kita saksikan videonya bagus sih. Bagus. Ada ladang, ada sawah, ada perambanan, ada bulan, ada burung-burung. Tapi di situ ada pernyataan penting yang perlu kita ketahui, khususnya umat Hindu, Ji, berkaitan dengan Gajah Mada dinyatakan viral di media sosial bahwa penganut Muslim. Nah, bagaimana dengan penganut keyakinan tersebut yang viral? Sebenarnya itu apa? Jadi ini bagus ya, cuman saja membuat orang semakin bingung. Lalu untuk apa sesuatu yang bagus kemudian membingungkan? Nah, ini kan poinnya adalah Gajah Mada Muslim, kan itu poinnya. Ya. Loh, sekarang kalau tahu banyak tentang Gajah Mada dan ingin tahu lebih banyak tentang Majapahit, tempat kiprahnya Gajah Mada, mestinya kita membaca tulisan-tulisan yang disusun oleh almarhum Profesor Slamet Mulyana. Beliau banyak sekali bicara tentang Majapahit, bicara tentang Gajah Mada. Ya, termasuk para raton, beliau juga menulis itu. Ya. Nah, memang selama ini belum ada kepastian di mana beliau lahir. Namun saya sarankan. Tapi tadi para tokoh sudah menyatakan kelahiran beliau. Ya, diduga di pinggir Brantas di antara Gunung Kawi dan Gunung Arjuna. Karena itu pun hanya karena sumbernya para raton yang mengatakan bahwa di tempat istimewa. Tapi tidak pernah para raton menyebutkan kelahiran di sana. Kalau mau tahu lebih banyak tentang Gajah Mada, jangan hanya meneliti yang ada di Jawa. Seharusnya neliti di mana itu, Ji? Loh, di Bali kan kiprahnya banyak sekali Gajah Mada ketika beliau menyerang Bali. Selain Bali? Buton. Nah, kalau misalnya kita ke Bali, pasti Hindu. Loh, pasti Hindu. Dan dia di Bali itu lewat Pengastulan di Singaraja, Buleleng itu. Di sana ada pura, ada pusakanya, ada keturunannya beliau di sana. Karena menurut Slamet Mulyana, Gajah Mada punya istri di Pengastulan. Ada namanya di para raton itu. Ada. Mustahil lah seorang istri
nggak tahu sama sekali tentang suaminya. Pastilah tahu. Ada di sana keturunannya Mas. Bahkan di daerah lain di Singaraja, namanya di Bubunan, ada keturunan Gajah Mada juga. Di daerah timur, Kelungkung, ada satu geria yang namanya Geria Dawan Sakti. Itu juga tempat beliau. Kenal bener, karena beliau itu masuk keturunannya Gajah Mada. Ya. Nah, jadi kalau hanya melihat koin, ya, didapatkan di Majapahit, tahun berapa Majapahit sudah terbuka. Bahkan Majapahit sudah menerima tamu dari Kutub Utara, dari Alaska. 6 bulan mereka naik perahu sampai di Majapahit, kemudian dijamu di sana. Lalu piring-piring bekas perjamuan dilemparkan ke Danau Segaran. Ya. Jadi Majapahit memang negara yang terbuka. Semua dari manapun mereka akan terima bertamu. Akan terima. Dan tidak aneh kemudian kalau ada koin-koin itu. Yang asalnya mungkin dari luar, kemudian ditiru di dalam sebagai souvenir misalnya. Tidak aneh. Sebelum kita berbicara koin nih, Ji. Tadi menarik tentang perjalanan Gajah Mada. Ya. Tentu saja ada di beberapa daerah, khususnya di Bali. Nah, berarti kan bisa kita tangkap tanpa kita sebutkan bahwa beliau ini penganut apa? Iya, jelas lah. Beliau ini penganut Buddha Mahayana. Buddha Mahayana. Iya, jelas sekali. Dari tinggalan-tinggalan beliau dimanapun, termasuk di Buton, termasuk di Tanah Karo, Bintang Meriah, Kabanjahe. Beliau pernah memimpin pasukan langsung ke sana untuk menyerang Bintang Meriah itu. Karo. Saya punya bukunya itu. jadi kalau hanya ini muncul sekarang statement bahwa Gajah Mada bukan seorang penganut Buddha Mahayana, tapi adalah penganut Muslim misalnya, dengan ditemunya koin-koin dalam. Loh, Majapahit itu apapun ada di situ. Apa sih nggak ada? Semua ada. Itu terbuka. Karena Majapahit itu benar-benar terbuka. Gitu, sangat amat terbuka. Dan Majapahit kan berdiri 1293. Lalu kita tahu di Timur Tengah itu kan 622 mulai muncul ajaran-ajaran dari beliau Nabi Muhammad. Ya kan? Setelah itu 622 sampai 1293 berapa tahun ini? Jadi Islam sudah kemana-mana sebetulnya, walaupun beliau ini dari Muslim sebagai pedagang misalnya, nggak aneh, tidak aneh, ya tidak. Mungkin itu dijadikan itulah yang bisa diviralkan. Loh, iyalah. Jadi yang ditakutkan kan beberapa umat kita itu mempercayai dengan kondisi seperti itu. Gitu, Ji. Nah, sebelum kita Aji membahas selanjutnya, ada video kedua yang perlu kita lihat. Oke. Lanjutan dari video yang tadi. Muncul cuitan dan status viral mengenai Gajah Mada. Beberapa waktu yang lalu, netizen dihebohkan mengenai status viral mengenai nama asli Gajah Mada yang ternyata seorang Muslim. Entah siapa yang pertama kali menyebarkannya, namun status tersebut menjadi perbincangan masyarakat. Dalam cuitannya dikatakan bahwa Gajah Mada adalah seorang Muslim yang sebenarnya bernama Syekh Gajah Mada. Nah, menarik sekali, Ji. Ini benar-benar jadi perbincangan apa yang disampaikan, bahwa disebutkan beliau sebagai Syekh Gajah Mada, dan beliau Muslim. Nah, dan beliau seorang Muslim itu, tapi tidak diketahui siapa yang menyebarkan ini. Ya, namun ini sudah disaksikan oleh banyak umat manusia, banyak netizen gitu kan. Bagaimana pandangan? Salahnya netizen kita kenapa mudah percaya? Kan kita punya para arkeolog, Profesor Agus Aris Munandar, dia bukan dokter lagi, sekarang udah profesor. Profesor Agus Aris Munandar, beliau sangat mendalami Majapahit. Beliau punya semua referensi karena beliau meneliti, ya. Kemudian Profesor Slamet Mulyana itu arkeolog, sejarawan, ya. Jadi banyak sebetulnya bukti-bukti yang tidak bisa digunakan sebagai bukti bahwa Gajah Mada itu Muslim. Nggak ada. Ya, dia sama sekali nggak ada. Ya. Dan ini kelemahan netizen kita. Sekarang kalau misalnya Gajah Mada Muslim, mau apa? Apakah Islam pertama besar? Atau Indonesia menjadi negara Islam?
Tidak juga. Inilah salah satu kelemahan media sosial. Ini kelemahannya. Salah satunya nggak jelas apa gitu loh, penelitian apa. Makanya tadi saya katakan, kalau mau tahu tentang Gajah Mada lagi, ayo telitilah di Bali. Di Bali masih ada prasasti-prasasti itu. Ada puranya, ada pusakanya, ada keturunannya. Lalu pelajari sejarahnya. Di Buton jejaknya Gajah Mada ada. Di Aceh Tapak Tuan ada jejaknya. Di Karo ada jejaknya Gajah Mada. Di Jambi ada jejaknya Gajah Mada. Jangan hanya mengandalkan satu sumber yang tidak jelas. Nah, berarti benar Ji, apa yang disampaikan di video itu, jadi ini tidak tahu sumbernya dari mana. Dan siapa yang menyebarkan. Nah, lalu kan? Apa maksudnya menyebarkan ini? Nah, ada bukti lagi ternyata Ji, di video yang ketiga. Di sini kita mau tunjukkan buktinya bahwa memang benar Gajah Mada itu menganut keyakinan Muslim. Mari kita lihat. Ya. Banyak pro dan kontra dari para netizen mengenai berita ini. Pasalnya, jika ini terbukti, maka akan mengubah total sejarah yang selama ini terjadi. Sebaliknya, jika hal ini tidak terbukti, takutnya banyak orang yang mempercayai hal tersebut. Padahal hanya berita hoax belaka. Oleh karena itu dibutuhkan bukti yang valid untuk membuktikan hal itu benar atau tidak. Ternyata para netizen yang mengeluarkan cuitan ini punya alasan sendiri yang mendukung pendapatnya. Salah satunya adalah koin emas lama milik dari Kerajaan Majapahit. Menurut mereka pada koin dan makam patih Gajah Mada itu tulisan dalam bahasa Arab. Nah, Ji, ada koin, 2 koin. Koin itu kan bisa dibuat. Bisa saja ada contohnya lalu dibuat di Majapahit, lalu disimpan. Tapi tadi disampaikan bahwa itu ditemukan di makam Gajah. Mana ada makam Gajah Mada? Orang Gajah Mada kemudian ditemukan jejaknya di Buton. Terus ditemukan lagi di daerah-daerah lain sampai ke Afrika ditemukan. Apa yang bisa ditunjukkan terkait dengan peninggalan beliau, Ji? Ada situs-situs berupa perahu-perahu kayu jati. Kayu jati kan cuma dari Indonesia, teman-teman nggak ada. Dan orang-orang di Afrika mengatakan, leluhur kami orang Jawa. Siapa yang bisa berlayar sejauh itu? Lagi pula kita lihat ya, nama gajah itu kan sebetulnya orang yang punya kekuatan lebih. Gajah. Lembu, ya, lembu, singa, macan, badak. Itu kan julukan dari orang-orang yang dia punya kelebihan. Gajah Mada karena kuat, tapi saya nggak yakin gambar Gajah Mada seperti itu. Gajah Mada itu nggak tinggi, dia tingginya hanya 187 meter. 1,87. Nggak tinggi beliau itu. Ya. Tapi memang punya nilai lebih. Malah kalau di Bali dicari prasastinya ada menyebutkan bahwa Gajah Mada itu belajar di Gunung Agung dulu. Di sanalah dia ketemu Keboiwa dulu. Keboiwa itu lebih tua, di situ kakak seperguruannya dia. Setelah selesai belajar, menuntut ilmu, masing-masing diberikan tugas oleh gurunya. Keboiwa bertugas di Bali, Gajah Mada tugas di Jawa Timur, mengabdi di kerajaan masing-masing. Itu. Jadi, makanya saya katakan sekali lagi, kalau mau tahu tentang Gajah Mada, jangan hanya melihat apa-apa peninggalan di Jawa. Cobalah masuk ke daerah lain, ke Bali. Walaupun memang beliau itu di Jawa, Ji. Walaupun apa karena keterbukaan Majapahit ini untuk siapapun yang mau masuk ke situ dipersilahkan, memberikan apapun silahkan atau seperti apa? Iya, karena keterbukaan yang begitu besar, jadi orang itu bebas. Ya. Jadi bisa jadi itu benar ditemukan ada di situ. Bisa ditemukan di sana, tapi bukan berarti buatan di situ. Bisa saja. Itu. Bisa saja. Tapi yang jelas, selama dalam perjuangannya Gajah Mada tidak pernah ditemukan tanda-tanda kemuslimannya. Nggak ada. Silahkan Anda datanglah ke Pengastulan, masuk ke puranya Gajah Mada di sana, cari keturunannya. Mempersilahkan kepada pemirsa Hindu para pemirsa Hindu Channel, kalau masih ragu tentang Gajah Mada, pergilah ke Bali, ke Pengastulan di daerah Singaraja, Bali Utara. Ada puranya Gajah Mada, ada pusakanya berupa keris yang panjang di sana, ada keturunan seorang profesor di sana. Beliau punya semua data tentang Gajah Mada. Dan ada juga di daerah timur
Di Bali itu, di Kelungkung itu ada satu gereja yang hebat luar biasa namanya Gereja Dewan Sakti. Itu juga masih terakhir. Bahkan di Bubunan masih ada, di Jakarta ini juga ada. Keturunan Gajah Mada. Kalau mau ketemuin mereka, kumpulkan data-data. Ya, jangan hanya mengambil kesimpulan dari sebuah benda yang nggak jelas siapa yang naruh, siapa yang punya, dari mana asalnya. Ya, lalu gotak-gatik ya. Nama Gajah Mada, padahal di Jawa dulu semua orang yang hebat dikasih nama hewan yang luar biasa, ya, Keboiwa, Gajah Mada, nah iya, kemudian Mahesa Kurda, banyak itu. Jadi itu semua nama-nama. Yo kalau bikin dibikin Gajah Mada lah, inilah, ya boleh-boleh saja, tapi itu, apakah Gajah Mada yang benar, kan gitu. Kalau saya sih ganti nama lah, Ci. Ya kalau saya sih tidak memihak ke sana ke sini, tapi hanya ingin meluruskan supaya jangan orang itu semakin bingung. Loh kok percaya, pergilah ke Bali, pergi ke Lombok. Kenapa kitab negara kertagama yang asli ditemukan di Lombok? Kenapa itu, Ci? Nah, artinya apa? Majapahit itu memang dia meniti Lombok, NTT. Lalu di NTT, ya, di NTT diketemukan armada 7-nya Gajah Mada. Ada itu disimpan di Universitas Cendana di sana. Jadi saya ingatkan kembali, meneliti Gajah Mada itu Muslim atau bukan, jangan hanya di Jawa, tetapi di Bali, di Lombok, di NTT, kemudian di Buton. Ya di Buton masih ada tinggal-tinggalnya beliau di Buton, balik ke Sumatera, ke Karo, ada itu semua ada. Jadi Gajah Mada itu tidak pernah memperlihatkan kemuslimannya. Bagaimana terus kita sekarang membuta percaya bahwa Gajah Mada itu Muslim? Aneh. Ya. Luar biasa. Jadi yang jelas, jangan bingung dengan apa-apa yang muncul di media sosial. Seperti itu. Luar biasa, Ci. Obrolan kita hari ini terkait dengan meluruskan yang sedang viral atau yang sedang jadi perbincangan ya. Jadi perbincangan di media sosial. Nah, itu saja yang dapat kita luruskan pada hari ini bersama Aji Dewa Suratnaya. Dan jangan lupa selalu dukung Hindu Channel dengan like, comment, and subscribe. Tentu saja hubungi di media sosial kami apapun kreativitas yang diinginkan oleh Bapak Ibu pemirsa Hindu Channel dan generasi Hindu, ide-ide masukannya agar kami bisa mendatangkan narasumber yang diinginkan oleh Bapak Ibu pemirsa Hindu Channel. Terima kasih. Akhir kata kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.